Ini cerita panjang Sintong Panjaitan merebut RRI menyerbu Halim. Seperti apa ceritanya? Simak cerita yang akan diulas dalam video ini. Dalam buku Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando yang ditulis oleh Hendro Subroto, Letjen Purnawirawan Sintong Panjaitan bercerita tentang pengalamannya saat dia ikut terjun langsung dalam operasi penumpasan Gerakan 30 September yang melakukan upaya kudeta pada awal 1965. Ketika itu, Sintong Panjaitan masih letda. Ia ketika itu komandan peleton di Kompi Tanjung. Pimpinan Letu Faisal Tanjung. Kompi Tanjung adalah kompi dari Batalion 3 Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, Kesatuan Pasukan Khusus yang sekarang Kopassus. Sintong bercerita, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, sekitar pukul 18.00 lewat di Jalan Silang Monas mulai remang-remang dan sunyi. Ketika itu jam malam sudah berlaku di Jakarta, jam malam yang dikeluarkan Kodam 5 Jaya selaku penguasa pelaksana perang daerah, Pepelrada, berlaku pukul 18.00 sampai pukul 6.00 pagi. Di markas Kostrad, Pangkostrat Maijen Soeharto bertanya kepada Kolonel Sarwo Edi tentang berapa lama waktu yang diperlukan untuk merebut kedua objek vital itu. Sarwo Edi menjawab, waktu yang diperlukan hanya 20 menit. Waktu sesingkat itu ialah waktu yang diperlukan oleh pasukannya bergerak berjalan kaki dari Makostrat menuju sasaran. Waktu terjadinya pertempuran sama sekali tidak diperhitungkan, karena Komandan RPKAD sangat yakin dengan kemampuan anak buahnya. Soeharto berpesan, dalam pelaksanaan perebutan kedua objek vital itu, sedapat mungkin menghindari terjadinya pertumpahan darah. Menurut laporan intelijen, pada petang hari itu penjagaan di gedung RRI Pusat hanya dilakukan oleh sekitar 10 orang pemuda rakyat yang merupakan Ormas PKI. Pukul 16.30 Batalion Infanteri 454, para Banteng Riders di bawah pimpinan Wakil Komandan Batalion Kapten Kuncoro telah menarik pasukannya yang stelling di Jalan Medan Merdeka Barat lalu menuju kawasan Halim Perdana Kusuma. Sementara 1 jam sebelumnya Komandan Batalion Yonif 530 Kapten Sukarbi telah membawa batalionnya -1 kompi yang bergabung dengan pasukan Pasopati untuk melaksanakan penculikan para jenderal Angkatan Darat, masuk ke markas Kostrad. Ia memenuhi imbauan Maijen Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat. Perintah perebutan RRI Pusat turun secara berjenjang dari Kolonel Sarwo Edi ke Mayor C.I. Santosa, Letu Faisal Tanjung dan akhirnya sampai ke tangan Sintong. Mengingat bahwa RRI Pusat tidak dijaga lagi oleh pasukan Banteng Riders, akhirnya Letu Tanjung merasa cukup menggerakkan pasukannya berkekuatan 1 peleton. Letu Faisal Tanjung berkata kepada Sintong, "Tong, kamu rebut RRI, tutup mulut mereka yang berteriak-teriak mendukung Dewan Revolusi, kuasai secepatnya dan laporkan kepada saya di Makostrat." Menurut Sintong, pelaksanaan perebutan kantor besar telekomunikasi dilakukan oleh Peleton 1 Kompi Ben-Hur pimpinan Kapten Urip Sucipto sebagai komandan kompi, sedangkan Kompi Kayat mendapat perintah siaga di Makostrat untuk menunggu perintah selanjutnya. Sintong memimpin anggota peletonnya bergerak dari Makostrat menuju sasaran memotong lapangan Silang Monas dengan berjalan kaki di belakang Peleton 1 Kompi Ben-Hur. Selanjutnya Peleton 1 Kompi Ben-Hur belok ke kiri menuju kantor besar telekomunikasi. Sedangkan Peleton 1 pimpinan Sintong bergerak lurus langsung menuju RRI Pusat. Ketika Sintong menoleh ke belakang, ia melihat Kapten Heru Sisnodo, seorang perwira RPKAD, mengikutinya dari belakang. Sintong tidak tahu apakah sebenarnya tugas Kapten Heru. Ia menduga bahwa tugasnya adalah bidang intelijen, tetapi Sintong menegaskan bahwa bukan Kapten Heru yang memimpin operasi perebutan RRI Pusat. Selain itu Sintong sudah diberitahu agar ia membawa Brigjen Ibnu Subroto, Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat. Setelah Peleton 1 mendekati RRI Pusat, salah seorang anggotanya melepaskan tembakan 3 peluru senapan serbu AK-47. Tembakan itu mengakibatkan orang-orang berseragam hijau di gedung RRI Pusat langsung lari meninggalkan penjagaan. Dengan demikian, perebutan objek vital itu tidak mendapat perlawanan, namun Peleton 1 tetap waspada.
Anggota Peleton 1 yang dipimpin Sintong satu demi satu masuk ke gedung RRI Pusat dan langsung menguasai gedung. Kemudian Sintong melaporkan lewat radio kepada Letu Faisal Tanjung yang berada di Makostrat bahwa RRI Pusat sudah diduduki. Kolonel Sarwo Edi yang memantau jalannya operasi sambil mendengarkan siaran RRI, juga berada dalam satu ruangan dengan Letu Faisal Tanjung. Tetapi, kemudian Kolonel Sarwo Edi marah kepada Sintong melalui radio. "Apa, RRI sudah diduduki? Coba kamu periksa semua ruangan dulu. Itu aktivitas mereka masih di dalam." Dimarahi komandannya, Sintong pun bingung. Semua ruangan sudah diperiksa dan ternyata tidak seorang pun yang melakukan kegiatan berada di dalam gedung. Ketika RRI Pusat masih dikuasai oleh G30 SPKI, semua karyawan yang sedang berdinas pada saat itu dikumpulkan di suatu tempat, mereka tidak boleh keluar ruangan. Sintong Panjaitan pun melaporkan untuk kedua kalinya bahwa di semua ruangan sudah tidak ditemukan kegiatan oleh siapapun. Sasaran sudah dikuasai. Namun, laporan kedua itu juga tidak diterima. Kolonel Sarwo Edi masih menyemprot Sintong. "Laporanmu tidak benar. Kamu bersihkan dulu dengan bersih. Jangan buru-buru kamu lapor. Kamu tangkap dulu semua orang yang berada di situ." Sementara di RRI, tiba-tiba Sintong melihat sebuah pita tape recorder besar sedang berputar. Sintong berkata dalam hati, "Jangan-jangan ini yang menjadi masalah." Kalau begitu Pak Sarwo menyangka masih ada anggota G30 SPKI yang melakukan siaran, berasal dari suara tape recorder ini. Sintong akan merusak pita rekaman yang sedang berputar itu dengan popor senapan. Namun, salah seorang pegawai RRI mencegahnya. Ia segera mematikan tape recorder itu secara teknis, dengan cara menekan tombol switch off. Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat Brigjen Ibnu Subroto, yang berseragam hijau dengan jaket hijau yang menutupi tanda pangkatnya, tidak berani masuk ke dalam studio. Ia berkata dengan ragu-ragu kepada Sintong, Dik, coba periksa dulu." Kapten Heru Sisnodo yang berada di dekatnya menanggapi dengan nada agak kesal, "Bapak ini, semua orang sudah ada di dalam, kok tidak berani masuk?" Akhirnya Sintong mempersilakan Ibnu Subroto masuk ke dalam studio. Kepala Puspen Angkatan Darat kemudian memanggil petugas RRI, "Tolong disiapkan, saya mau bicara melalui radio." Beberapa saat setelah pidato Maijen Soeharto disiarkan, datanglah beberapa orang perwira RPKAD dari Makostrat. Salah seorang perwira seniornya berkata, "Ah, kampungan kamu itu, masa kamu tadi tidak tahu kalau siaran G30 SPKI itu berasal dari tape recorder?" Sintong menjawab secara humor dan berhati-hati, "Ya, tapi tadi saya mendapat perintah mencari orangnya." Akhirnya mereka semua tertawa bersama-sama. Menurut Sintong, keberhasilan RPKAD menguasai kembali RRI Pusat memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, sehingga mengakibatkan terjadinya titik balik bagi pemberontakan G30 SPKI. Pidato Maijen Soeharto yang dibawa oleh Brigjen Ibnu Subroto melalui radio, sangat besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Sebaliknya pengumuman pembentukan Kabinet Nasakom yang rencananya akan diumumkan oleh DN Aidit, Ketua CCPKI, pada tanggal 4 Oktober, tidak dapat terlaksana. Hal itu disebabkan satu-satunya stasiun radio yang memiliki fungsi sangat strategis telah lepas dari tangan G30 SPKI. Padahal, pengumuman melalui RRI Pusat itu merupakan isyarat secara terselubung agar CDB di pusat dan daerah segera mengerahkan jutaan massa PKI berdemonstrasi untuk mendukung terbentuknya Kabinet Nasakom. Batalnya pengumuman terhadap pembentukan Kabinet Nasakom melalui RRI Pusat menyebabkan batal pula rencana G30 SPKI menurunkan jutaan massa ke jalan. Di Jawa Tengah, G30 SPKI mulai kehilangan dukungan dari kalangan angkatan bersenjata. Banyak pasukan yang semula berhasil diperalat oleh G30 SPKI mulai sadar bahwa diri mereka tertipu. Mereka kemudian kembali ke induk kesatuan masing-masing. Dua kompi Batalion L dari Solo yang semula ditempatkan di Semarang untuk mengawal Kolonel Sahirman, Kolonel Mariono, Letkol Usman, dan para perwira menengah pendukung G30 SPKI lainnya, segera ditarik kembali ke basis. Para perwira Kodam 7,
Diponegoro yang semula ditangkap oleh pasukan yang berpihak pada G30 SPKI, mulai dibebaskan. Di Solo, Kolonel Ashari, Komandan Brigif 6 yang ditangkap oleh Komandan Kompi Markas Kapten Mintarsih, dibebaskan. Kepala Staf Korem, Kasrem, 071, Purwokerto Letkol Sumitro yang menahan Komandan Korem 071 Kolonel Ciptono Setiabudi, menyerahkan diri, sedangkan Kepala Seksi 1 dan 3, masing-masing Mayor Trisnadi dan Mayor Bernadi, ditangkap. Dengan demikian, aktivitas Korem dapat dipulihkan. Komandan Korem 073, Salatiga Kolonel Soekardi yang ditangkap oleh Kepala Stafnya Letkol Idris juga dibebaskan. Akhirnya para perwira Kodam 7 Diponegoro yang berpihak kepada G30 SPKI, yaitu ex-Kolonel Sahirman, ex-Kolonel Marjono, ex-Letkol Usman, ex-Mayor Karsidi, dan lain-lain melarikan diri ke daerah Merapi Merbabu Kompleks, MMC, suatu daerah miskin di lereng gunung yang sejak tahun 1950 diproyeksikan menjadi daerah pengunduran oleh PKI. Setelah beberapa waktu berlalu, Sintong mendapat ucapan terima kasih dari mantan Kolonel Alex Kawilarang yang pada waktu terjadi pemberontakan G30 SPKI ditangkap oleh orang-orang komunis di Palembang. Begitu mereka yang menangkapnya mendengar RRI Pusat sudah diambil alih oleh pasukan pemerintah, mereka semua lari meninggalkannya. Kawilarang berkata kepada Sintong, "Pengambil alihan RRI itu waktunya memang tepat, kamu telah selamatkan saya." Sintong juga menerima banyak ucapan terima kasih baik secara lisan maupun tertulis, sehubungan dengan keberhasilannya dalam merebut kembali RRI Pusat. Dalam buku tersebut, Sintong bercerita tentang pengalamannya ikut dalam operasi penyerbuan ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Menurut Sintong, terhitung sejak tanggal 1 Oktober malam, kompi-kompi RPKAD dari luar Jakarta yang sedang berada di Cijantung, yaitu kompi dari Jawa Tengah maupun dari Batu Jajar, telah dibawah perintahkan pada Komandan Batalion 1 RPKAD Mayor C.I. Santosa. Dengan demikian, ia membawai 11 kompi RPKAD. Ke-11 kompi itu ialah Kompi Urip, Kompi Tanjung, Kompi Sembiring, Kompi Mohtar, Kompi Muhadi, Kompi Sarido, Kompi Suwaryo, Kompi Ramelan, Kompi Heru Sisnodo, Kompi Kayat, dan satu tim RPKAD di bawah pimpinan Sinungkaryo yang secara salah kaprah disebut sebagai Kompi Sinungkaryo. Sementara itu, Kompi Edi Sudrajat masih bertugas di daerah Kepala Burung, Irian Barat. Pada tanggal 2 Oktober pukul 1 dini hari, Maijen Soeharto memerintahkan kepada Komandan RPKAD agar segera menguasai Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Perintah itu dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa Yonif 454, para Banteng Riders dan Cakrabirawa yang pada tanggal 1 Oktober pagi hari berada di sekitar Monas dan depan istana, telah mundur ke kawasan Halim. Pada tanggal 1 Oktober pukul 20 malam harinya, dua kompi Banteng Riders berhasil memisahkan diri dari pasukan yang berpihak kepada G30 SPKI. Mereka kemudian melapor kepada Kolonel Wahono, Asisten 2 Operasi Kostrad. Tahap ini disusul dengan kembalinya Yon 2, Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa yang para anggotanya terdiri dari KKO Angkatan Laut. Batalion ini semula melakukan konsolidasi di perapatan, dekat Patung Tani. Dalam perencanaan perebutan Halim, Mayor C.I. Santosa mengajukan usul kepada Komandan RPKAD, di depan pimpinan sementara Angkatan Darat dan para perwira tinggi yang berada di ruang rapat markas Kostrad yang diantaranya disaksikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Mayor Santosa mengusulkan agar Yonif 328, para Kujang 2 yang BP Garnisun Ibu Kota dan satu kompi tank Batalion Kavaleri, Yonkaf 8, tank Brikaf 1, Panzer Kostrad, melakukan manuver di Jalan Jakarta Bypass untuk mengalihkan perhatian pertahanan Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma ke arah kota. Yon 1 RPKAD akan masuk ke Halim dari arah timur dan utara, lewat Klender. Usul itu disetujui oleh Komandan RPKAD. Mayor Santosa mengerahkan 5 kompi ke Halim Perdana Kusuma lewat Klender, yaitu Kompi Urip, Kompi Tanjung, Kompi Muhadi, dan Kompi Heru Sisnodo.
sedangkan Kompi Kayat yang sebagian besar anggotanya dikumpulkan dari mereka yang bertugas administrasi, diperintahkan menjadi kompi cadangan. Pada pukul 1:30 kelima kompi itu berangkat dari markas Kostrad di Jalan Medan Merdeka Timur menuju Klender lewat depan Stasiun Gambir, Patung Tani, Perempatan Pasar Senen, Keramat, dan Jatinegara. Setibanya di Klender, mereka bergerak berjalan kaki menuju masing-masing perhentian pada titik-titik yang telah ditetapkan pada peta. Sintong mengatakan bahwa peleton 1 yang dipimpinnya berjalan kaki sekitar 1 jam untuk mencapai titik yang telah ditetapkan pada peta. Sementara itu, menjelang pukul 1.00, Deputi Panglima Angkatan Udara Bidang Operasi merangkap Direktur Intelijen Udara Komodor Udara Ignatius Dewanto, didampingi ajudannya Kapten Udara Kundimang bertolak dari Markas Besar Angkatan Udara di Tanah Abang Bukit menuju Pangkalan Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan mobil Nissan Patrol. Perwira tinggi maupun perwira pertama AURI itu adalah mantan penerbang P-51 Mustang Skadron 3 pemburu. Pada pukul 1:45 Laksamana Muda Udara Sri Mulyono Herlambang, Menteri Negara diperbantukan kepada Presiden merangkap Deputi Kepala Staf Koti, mendarat di Pangkalan Halim Perdana Kusuma dari Medan dengan menggunakan pesawat Lockheed C-140 Jetstar Skadron 17 VIP. Di atas Tanjung Priok dan di atas Tebet pesawat yang ditumpanginya ditembak oleh artileri pertahanan udara Angkatan Darat, tetapi tembakan itu tidak mengenai sasaran. Akhirnya Mayor Udara Wage Mulyono, penerbang pesawat Jetstar, mengubah arah pendaratan yang semula ke arah timur laut, beralih 180 derajat ke barat daya dari arah Bekasi. Tembakan ke arah pesawat itu dilakukan berdasarkan informasi intelijen bahwa Makostrad akan dibom oleh pesawat AURI. Pada hari berikutnya Makostrad dipindahkan ke Stadion Gelora Bung Karno, Senayan. Mengingat gawatnya situasi, Laksda Sri Mulyono Herlambang tetap berada di Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Sebagai gambaran, pada tahun 1965 keadaan Pangkalan Halim Perdana Kusuma sangat berbeda dengan keadaan sekarang ini. Pada waktu itu gedung terminal maupun tower Bandara Pelabuhan Udara Halim Perdana Kusuma belum ada. Satu-satunya tower ialah Tower AURI di dekat Koops. Gedung terminal haji dan landasan pacu sepanjang 3.000 meter dengan azimut 0624 juga belum ada. Akses road 2 jalur keluar masuk ke Pangkalan Angkatan Udara dari arah Jakarta Bypass masih merupakan jalan kecil. Jalan utama masuk ke Halim Perdana Kusuma lewat Gedung Intirup. Lapangan golf Halim Perdana Kusuma masih berupa kebun karet. Pangkalan Angkatan Udara seluas 1.700 hektar itu dipertahankan oleh 1 kompi Yon 2 PGT, 1 kompi Pasukan Pertahanan Pangkalan PPP, dan 1 peleton polisi Angkatan Udara, polisi AURI. Pada pukul 10.00 Sri Mulyono Herlambang menerima laporan bahwa PGT telah berhadap-hadapan dengan RPKAD pada jarak 150 meter. Namun, untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah, perwira tinggi AURI paling senior di Halim Perdana Kusuma itu memerintahkan kepada para komandan pasukan agar mereka tidak melakukan perlawanan. Ia memberi perintah, senjata laras panjang supaya tetap disandang, laras menghadap ke bawah. Mereka, RPKAD, bukan musuh kita. Kolonel Udara Wisnu Jayeng Minardo, Komandan Pangkalan, juga mengeluarkan perintah senada. Setengah jam sebelum jam J, setiap komandan kompi Baret Merah telah melaporkan kesiapan mereka untuk melancarkan serangan ke Pangkalan Udara secara serentak dan mendadak. Kompi Kayat yang menjadi kompi cadangan tetap berada di titik penghentian yang telah ditetapkan pada peta, tepat pada jam J, yaitu pukul 6.00. Keempat kompi mulai masuk ke Pangkalan Angkatan Udara. Kompi Tanjung, Kompi Urip, dan Kompi Muhadi masuk dari sisi timur, sedangkan Kompi Heru Sisnodo masuk dari sisi utara. Kompi Tanjung bergerak menuju hanggar Skadron Teknik 21 di dekat terminal haji yang ada sekarang ini. Kompi Urip melakukan pengamanan sampai ujung landasan di timur laut dan ke arah kebun karet.
Kompi Muhadi langsung bergerak menyeberang landasan pacu, kemudian menuju Hanggar Skadron 31 angkut berat dan Hanggar Skadron 17 VIP. Sedangkan Kompi Heru Sisnodo menuju Tower, daerah perkantoran dan markas Korps. Mereka tidak mendapat perlawanan. Ketika pasukan Baret Merah sedang bergerak melintas landasan pacu, sebuah pesawat Dakota akan mendarat dari arah Bekasi. Tetapi, tiba-tiba pesawat itu melakukan abortive landing dengan terbang menanjak, kemudian belok ke kiri terus menghilang. Mungkin penerbangnya melihat dari udara bahwa pasukan Baret Merah sedang bergerak menyebar di pangkalan udara. Di kemudian hari diketahui bahwa pesawat itu adalah pesawat Dakota T-443 yang kembali ke pangkalan Halim Perdana Kusuma, setelah mengantarkan DN Aidit, Ketua CCPKI ke Yogyakarta, lepas tengah malam. 4 kompi RPKAD yang masuk ke pangkalan Halim Perdana Kusuma sama sekali tidak melepaskan tembakan, kecuali peleton 1 pimpinan Sintong yang masuk lewat penjagaan belakang. Tembakan itu dilepaskan ketika peleton 1 masuk ke depo perminyakan, dekat terminal haji yang ada sekarang ini. 2 orang anggota PGT yang sedang bertugas piket di depo perminyakan, yaitu seorang Bintara dan seorang Tamtama. Setelah mereka melihat kedatangan pasukan Baret Merah, kemudian mereka bergegas untuk mengambil senjata. Namun, anak buah Sintong tidak mau mengambil risiko. Salah seorang di antara mereka langsung melepaskan tembakan yang menewaskan kedua anggota PGT. Menurut Sintong, peristiwa itu terjadi akibat adanya salah pengertian. Kedua anggota PGT yang sedang bertugas piket akan mencegah peleton Baret Merah itu masuk ke depo perminyakan. Mereka mengira pasukan Baret Merah itu sedang melakukan latihan raid, padahal mereka sedang melaksanakan operasi tempur. Dalam menghadapi pasukan yang sedang latihan, petugas piket mengambil senjata itu merupakan hal yang biasa. Namun, bagi pasukan yang sedang melaksanakan tugas tempur, melihat pasukan di luar kesatuannya mengambil senjata merupakan ancaman bagi mereka. Selanjutnya Sintong dan anak buahnya bergerak menuju Hanggar Skadron Teknik 21. Anggota Auri yang berada di luar diminta masuk ke dalam hanggar dan menyerahkan senjata perorangan mereka. Pagi itu Komodor Udara Dewanto didampingi ajudannya Kapten Udara Kundimang baru saja melakukan penerbangan pengintaian di atas Jakarta dengan menggunakan pesawat Cessna L-180. Penerbangan itu untuk mencari keberadaan tank dan panser Angkatan Darat yang semula ditempatkan di lapangan parkir Timur Senayan, dalam rangka persiapan hari ulang tahun ke-20 ABRI. Usai mendarat, Komodor Udara Dewanto merasa heran, karena di depan hanggar tidak ada juru teknik yang menyambutnya. Ternyata yang menyambut kedatangan mereka ialah 2 orang Bintara RPKAD. Kedua Bintara yang semula menodongkan senapan serbu AK-47 berganti memberi hormat senjata, setelah mereka mengetahui bahwa salah seorang penerbang yang turun dari pesawat berpangkat perwira tinggi. Bintara RPKAD itu berkata, "Pistol Jenderal silakan tetap dipakai, tetapi pistol ajudan harus diserahkan." Ketika Kapten Kundimang akan mengambil pistol dari sarungnya, Bintara RPKAD itu berkata dengan sopan, "Jangan, Cap, biarkan saya yang mengambilnya." Kemudian Komodor Udara Dewanto dan Kapten Udara Kundimang dipersilakan masuk ke dalam hanggar. Letu Faisal Tanjung yang melihat Komodor Dewanto masih mengenakan pistol di pinggang, berkata kepada Sintong, "Tong, kamu lucuti senjatanya itu," kata Faisal Tanjung memerintahkan Sintong. Namun, Sintong agak enggan melakukannya. Ketika Sintong mendekatinya, Komodor Dewanto berkata, "Masa saya ini jenderal akan dilucuti?" Sintong makin enggan melucutinya. Hal itu disebabkan Sintong ingat bahwa pada waktu ia mengikuti pekan olahraga angkatan bersenjata di Pangkalan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta, ia pernah bertemu dengan Kolonel Udara Dewanto. Ketika itu Sintong masih menjadi taruna AMN, sedangkan Kolonel Dewanto menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Udara. Letu Faisal Tanjung berkata kepadanya untuk kedua kali, "Tong, ini perintah, kamu laksanakan saja itu." Pistol Komodor Dewanto pun dilucuti. Sintong melanjutkan ceritanya. Pada waktu keempat kompi Baret Merah sedang melakukan konsolidasi,
Kolonel Sarwo Edi memberitahukan lewat radio kepada Mayor C.I. Santosa bahwa ia segera berangkat dari Mako RPKAD Cijantung ke Halim Perdana Kusuma. Mayor Santosa yang sedang memimpin operasi menyarankan agar Kolonel Sarwo Edi lewat Pondok Gede, kemudian masuk ke kompleks Pangkalan Angkatan Udara lewat jalur yang sudah diamankan. Tetapi, Kolonel Sarwo Edi menjawab bahwa ia akan masuk lewat pertigaan Hek. Komandan Batalion 1 RPKAD segera memerintahkan Kompi Kayat sebagai kompi cadangan untuk melakukan pengawalan terhadap Komandan RPKAD. Kompi Kayat bergerak dari Klender lewat Jakarta Bypass menuju pertigaan Hek. Kolonel Sarwo Edi masuk pertigaan Hek dengan menumpang APCF V603 Saracen Kompi Beyon Kav 1 Panzer Kostrad yang berstatus BP pada RPKAD. Kemudian peleton kavaleri bersama Kompi Kayat melakukan pengawalan. Tak lama setelah iring-iringan kendaraan Kolonel Sarwo Edi membelok ke kanan di pertigaan Hek, mereka dihadang oleh Yonif 454, para Banteng Riders yang berkekuatan 1 kompi plus di bawah pimpinan wakil komandannya Kapten Kuncoro. Pertempuran tak terelakkan, seorang anggota Kompi Kayat yang berasal dari Batu Jajar gugur dan seorang lainnya menderita luka-luka. Sementara itu, Komodor Udara Dewanto yang mendengar terjadinya pertempuran mengatakan kepada para penerbang dan perwira AURI lainnya di dalam hanggar bahwa pertempuran yang terjadi ialah antara pasukan Angkatan Darat melawan pasukan Angkatan Darat yang disebabkan oleh masalah intern. AURI tidak ikut campur tangan dalam hal itu. Sintong yang berada di dekatnya, mendengar langsung ucapan Dewanto. Menurut Sintong, para anggota AURI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma hanya dilucuti senjatanya, tetapi mereka tidak ditahan. Sesuai dengan isi perintah, tugas utama RPKAD agar jangan ada satupun pesawat AURI yang tinggal landas dari pangkalan udara itu. Kalau ada pesawat yang akan tinggal landas, harus mendapat izin dari posko RPKAD di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Pesawat AURI yang mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma pada hari itu ialah sebuah pesawat pembom taktis B-25 Mitchell yang dipersenjatai dengan bom, roket, dan senapan mesin yang datang dari Pangkalan Abdul Rahman Saleh, Malang. Pesawat angkut Antonov An-12 mendarat setengah jam kemudian. Setelah para awak pesawat turun, senjata mereka dilucuti. Ban pesawat B-25 langsung dikempiskan. Pesawat yang tinggal landas adalah helikopter kepresidenan Sikorsky S-81VH110 menuju Istana Bogor. Helikopter itu untuk mengantar Laksda Udara Sri Mulyono Herlambang dan Komodor Udara Dewanto. Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang didampingi oleh Mayor Gunawan Wibisono ikut serta dalam helikopter itu. Kolonel Sarwo Edi akan menyampaikan laporan kepada Maijen Soeharto, yang pada siang hari itu diketahui sedang menghadap Bung Karno di Bogor. Sebelum memasuki helikopter, Kolonel Sarwo Edi memberi wewenang penuh kepada Mayor C.I. Santosa untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu. Apabila sampai pukul 17.00 ia belum kembali ke Halim Perdana Kusuma, wewenang itu diberikan, mengingat situasi pada waktu itu tidak menentu dan susah ditebak. Sintong bersama seluruh pasukan Baret Merah meninggalkan Pangkalan Halim Perdana Kusuma secara berangsur-angsur sejak pukul 22.00. Penarikan 5 kompi RPKAD dari Halim Perdana Kusuma itu dilakukan setelah Komandan RPKAD menerima perintah dari Maijen Soeharto. Selanjutnya Maijen Soeharto memerintahkan agar pelaksanaan operasi dititik beratkan untuk mencari dan menemukan para perwira tinggi Angkatan Darat yang diculik oleh G-30 SPKI.